Halo Mams, bertemu lagi dengan saya Bidan Suminar. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang program hamil. Tapi sebelum berlanjut ke video ini, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya ya, agar video ini semakin bermanfaat. Nah, sekarang kita bahas yuk Mams. Umumnya program hamil ini kalau misalnya memang zaman dulu biasanya diikuti oleh satu orang, yaitu seorang perempuan. Akan tetapi perlu mam dan ded tahu bahwa pada saat sekarang program hamil tidak bisa dilakukan oleh seorang perempuan saja loh. Karena program hamil itu sekarang ada dua individu yang dimana dua individu ini harus sama-sama berjuang. Perlu mengetahui juga bahwa ada 45% keberhasilan program hamil itu ada di suami. Kalau zaman dulu biasanya pasti selalu menekan bahwa yang program hamil ini selalu wajib perempuan. Tapi kalau sekarang tidak ya. Nah, untuk program hamil umumnya sekarang harus dilakukan oleh dua individu, baik suami ataupun istri. Nah, sekarang kita bahas yuk apa saja sih yang harus mom and dad lakukan ketika menjalankan program hamil. Yang pertama yaitu mom harus melaksanakan program pola hidup sehat. Nah, di sini tidak bisa hanya mom aja, akan tetapi suami juga harus melakukan program pola hidup sehat ya mams. Nah, kenapa? Karena misalkan kita tahu nih bahwa pada saat istri di rumah melakukan pola hidup sehat, seperti makan makanannya dijaga, terus olahraga, terus kayak misalkan dijaga kebersihannya, akan tetapi kita tidak tahu nih suami kita itu di luar seperti apa. Kayak misalkan suaminya kerja di luar. Nah, suami yang bekerja di luar, ini yang harus kita lebih perhatikan. Karena apa? Di luar ini kadang kan misalnya suami berangkat kerja pagi-pagi, pulang sore. Ini hal kecil saja. Celana dalam saja biasanya nggak pernah diganti loh. Ayo pada ngaku nih. Nah, padahal pada saat program hamil, ini disarankan untuk celana dalam ini sering diganti loh mams, untuk para mams ataupun dad juga ya. Nah, minimal 2 kali sehari. Dan jangan lupa pakaiannya tidak boleh ketat ya mams, karena bisa memproduksi berhubungan terhadap produksi sperma. Nah, yang selanjutnya yaitu lakukan hubungan suami istri itu pada saat seminggu 3 kali. Jadi biasanya banyak juga nih yang merekomendasikan dalam seminggu itu harus sering. Tapi di sini hubungan suami istri disarankannya itu seminggu 3 kali. Kenapa seminggu 3 kali? Nah, perlu mams ketahui bahwa produksi sperma ini baiknya itu pada saat 3 hari sekali loh mams. Jadi bukan yang memang setiap hari ya. Nah, yang selanjutnya yaitu mams ataupun dad harus konsumsi vitamin. Nah, biasanya vitamin ini selalu ditekankan untuk para perempuan gitu ya. Nah, vitaminnya ini apa saja sih? Yang pertama yaitu ada zat besi. Biasanya zat besi ini ditandai dengan tablet tambah darah. Yang kedua biasanya ada asam folat. Yang ketiga ada vitamin D, vitamin B, vitamin C. Nah, ini vitamin ini memang wajib dikonsumsi pada saat mam tidak hanya sedang hamil saja, akan tetapi wajib dikonsumsi pada saat mam sedang program hamil ya mams. Nah, yang selanjutnya yaitu kita tanya nih ke suami nih, apakah suaminya merokok, apakah suaminya minum minuman alkohol atau tidak. Nah, ketika misalkan suaminya merokok, suaminya minum minuman alkohol, wajib di stop pada saat mam sedang program hamil, karena itu bisa mengganggu ke produksi sperma ya mams. Karena kadang misalkan selalu seperti ini nih, saya nggak apa-apa misalkan karena misalnya sperma saya bagus, saya nggak ada masalah, tapi nggak aware ke diri sendiri. Padahal suami mams ini merokok aktif, terus minum minuman beralkohol gitu, terus sering memakai celana ketat. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap produksi sperma ya mams. Padahal sperma ini yang memang berperan penting, berperan aktif dalam terjadinya pembuahan gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu mams wajib melakukan olahraga. Nah, perlu mengetahui juga nih bahwa kalau misalkan memang kita badannya juga terlalu besar atau badannya terlalu kecil, itu biasanya ada namanya kekurangan energi kronik.
ketika misalkan mam mengalami kek, ini juga kemungkinan untuk terjadi hamil memang menjadi penyulit juga, agak susah gitu ya mams. Nah, untuk para mam, untuk mengetahui semua itu harus dilakukan pemeriksaan apa sih? Harus dilakukan pemeriksaan USG ya. Nah, pemeriksaan USG ini wajib dilakukan pada saat mam menuju program hamil. Karena apa? Dilihat nih mams, ukuran rahimnya segimana, terus misalkan indung telurnya bagaimana, rahimnya seperti apa. Ini wajib diketahui sebelum mam melakukan program hamil. Jadi pemeriksaan itu tidak hanya dilakukan oleh suami ataupun istri saja, tapi dua-duanya ya. Nah, yang selanjutnya, mams juga wajib melakukan hubungan suami istri pada saat masa subur. Nah, kadang untuk para mams di sini bingung kapan sih masa suburnya. Nah, perlu mam ketahui nih, dalam 3 bulan berturut-turut tanggal haidnya itu minimal sama atau plus minus 1-2 hari ya mams, karena di sana mam harus menghitung jadwal masa suburnya itu kapan. Nah, perlu mam ketahui nih bahwa masa subur atau masa ovulasinya ini biasanya 14 hari sebelum terjadinya haid. Jadi, mam wajib hubungan pada saat itu. Jadi, lihat nih kalender nih mams, dicatat misalkan tanggal haidnya itu misalkan di tanggal 1. Nah, berarti biasanya, nah sebelum ke belakang, sebelum 14 hari mam terjadi menstruasi, mam wajib melakukan hubungan suami istrinya di situ. Karena apa? Di masa subur ini ketahuan, dilihat nanti di masa suburnya ya. Nah, yang selanjutnya yaitu ketika misalkan para mams, masalah hubungan suami istri pun sangat berpengaruh ya mams. Nah, keharmonisan suami istri dalam program hamil ini sangat berpengaruh. Karena apa? Kalau misalkan memang hanya menikmati salah satu, berarti kita tidak fokus dalam program hamil. Karena program hamil ini harus oleh 2 individu yang memang menjalankannya secara serius gitu. Nah, program hamil ini juga ada keberhasilannya juga, ada kegagalannya juga, tergantung kita yang melaksanakan ya mams. Tapi untuk para mam tetap optimis dalam program hamil ini ya, tetap jalankan sesuai apa yang kita bisa jalankan. Kayak misalkan jangan terlalu aktif beraktivitas yang berat-berat misalkan di luar, terus kayak misalkan pola pikir juga, karena program hamil ini semuanya kita jalankan. Nah, tidak hanya itu aja nih mam, dari pola makan juga, kayak misalkan kita lagi program hamil tapi yang kita makan adalah junk food, terus misalkan makanan-makanan siap saji, makanan-makanan instan. Nah, itu seperti itu tuh jangan dulu atau dihindari dulu pada saat mam sedang program hamil ya mams. Nah, untuk para mams, ingat gak nih apa saja nih yang tadi saya sebutkan? Nah, kita ulang lagi ya. Yang pertama yaitu mam rajin-rajin berolahraga. Yang kedua, pola hidup sehat. Yang ketiga, jangan stres nih mam ya. Yakin, percaya diri bahwa kita 2 individu ini bisa berhasil melakukan program hamil. Yang ketiga yaitu melakukan USG atau pemeriksaan. Nah, ini wajib dilakukan ya mam sebelum program hamil, karena harus kita tahu dulu bahwa dalam hasil USG itu melihat ukuran rahimnya seperti apa, bentuk rahimnya seperti apa, keadaan indung telurnya seperti apa, tuba kita seperti apa, itu harus kita lihat gitu. Nah, terus yang selanjutnya yaitu mam wajib hubungan suami istri di masa subur. Hubungan suami istri di masa subur yaitu hari ke-14 sebelum terjadinya haid ya. Nah, ini wajib dilakukan karena hubungan di masa subur itu sangat bagus. Yang selanjutnya yaitu mam wajib hubungan suami istri 3 hari sekali ya, bukan 3 kali sehari, tapi 3 hari sekali. Nah, jadi dalam 3 hari sekali ini pokoknya mam harus melakukan hubungan suami istri. Karena kenapa? Pada saat itu pola sperma atau rangsangan sperma sangat bagus pada saat hubungan 3 hari sekali. Seperti itu ya mams ya. Semoga tips dari saya bermanfaat, dan untuk para mams semoga berhasil juga ya mams. Terima kasih mams, semoga bermanfaat, semoga sehat selalu ya.